Allah berfirman surat At-Tur ayat 45. Wadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'aqun. Ay mazalal kalamu anil ladzina kazzabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wal ma'na la taktarif ya Muhammad bitakdzibihim wa inadihim wa inna lahum yawman la yajiduna fihi mafarran minal halaki wal azabil alim. Wadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'aqun. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Pembalasan tersebut berkaitan dengan orang-orang yang membohongkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya. Maka yang dimaksud dengannya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu bersabar, supaya kamu tidak berisaukan pembangkangan yang dilakukan oleh mereka, serta ucapan-ucapan bohong mereka. Karena suatu saat nanti mereka tidak akan bisa lepas dari siksaan Allah yang pedih. Mereka akan dibalas di hari pembalasan. Allah berfirman surat At-Tur ayat 46. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun. Yaitu pada hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Mereka tidak akan ditolong. Maksudnya tidak ada guna dan manfaat semua upaya, usaha di hari tersebut. Begitu juga tidak ada penolong bagi mereka kelak di hari kiamat. Allah berfirman surat At-Tur ayat 47. Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalika ay yu'adzabuna azaban akhara qabla yaumil qiyamah. Wa qala ba'dul mufassirin innahu azabul qabri. Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalika, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Mereka memperoleh azab tersebut sebelum hari kiamat. Jadi Allah berjanji mereka akan memperoleh azab selain dari azab yang akan menimpa kepada mereka di hari kiamat. Lalu sebagian para ulama berpendapat azab yang dimaksudkan adalah siksaan kubur. Mereka sebelum disiksa di hari kiamat, maka mereka akan memperoleh siksaan di alam barzakh. Mereka memperoleh siksaan di alam kubur. Wa qala akharun bal huwa ma halla bihim yauma badr. Amma nahnu
fala nuhaddidu bal naskutu amma sakatallahu anhu. Dan yang lain, mereka berpendapat orang-orang yang membangkang kepada Nabi Muhammad serta mereka yang mendustakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan dikalahkan dalam perang Badar. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Adapun menurut pendapat kami, maka kami tidak membatasi firman Allah azaban duna dzalika. Azab selain itu berlaku secara umum, meliputi kepada semua yang berupa kekalahan orang-orang kufar Quraisy dalam peperangan, atau kelak mereka setelah mati mendapatkan siksaan yang pedih berupa siksaan kubur, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan agamanya sehingga mereka takluk. Mereka harus membayar jizyah dan mereka harus dibatasi ruang geraknya. Maka kami tidak membatasi arti azaban duna dzalika. Dan kami diam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan azaban duna dzalika secara terperinci. Allah berfirman, walakin aktsarahum la ya'lamun. Anna lilladzina zalamu azaban qabla yaumil qiyamati wa fihi. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan azab yang lain. Para ulama juga berpendapat azab yang lain itu mereka akan menderita pada musim kemarau yang panjang. Mereka akan menderita dengan kelaparan serta malapetaka yang menimpa kepada mereka. Itu juga merupakan suatu pendapat. Lalu Allah berjanji, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu ada suatu azab sebelum hari kiamat. Apa mereka diazab? Mereka diazab karena mereka berbuat zalim. Mereka berbuat aniaya. Setelah itu mereka kelak akan mendapatkan azab siksaan di hari kiamat.